Oke, terima kasih. Baik, terus terang saya sangat senang sekali bisa berdiri di hadapan Anda semuanya. Karena Anda orang-orang yang sudah menunjukkan kerjanya di bisnis ini. Anda sudah melakukan 15 kali presentasi minimalnya. Saya sharing kepada Anda berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan di bisnis ini selama 1,5 tahun. Berat sebenarnya awalnya kami mau mengembangkan bisnis Tiansi di Medan. Kenapa? Kami nggak punya upline di sana. Saya harus berjuang karena Pak Edo pada awalnya datang ke Medan, beliau hanya bantu saya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu selesai, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Pak Suprato di Jakarta, Pak Edo itu di Solo. Saya mau konsultasi setiap bulan susah sekali. Artinya apa? Selama 2 minggu tersebut, saya benar-benar harus belajar. Dan itu terus terang sulit sekali buat saya. Anda tahu latar belakang saya itu seni lukis. Orang yang suka melukis itu orangnya nggak suka banyak ngomong. Banyaknya mikir terus. Imajinasinya wah tinggi sekali. Tapi disuruh ngomong itu malas sekali. Saya nggak suka ngomong sama orang-orang. Saya itu dikenal orang yang paling cuek. Ya, jadi sulit sekali bagi saya untuk mau menjalankan bisnis ini yang memang butuh berbicara kepada orang-orang. Dan latar belakang marketing sama sekali nggak ada. Ya, jadi awalnya tuh Pak Edo datang mengajarin saya tentang bisnis ini. Saya benar-benar bekerja keras di sana. Ya, saya akan ceritakan nanti bagaimana akhirnya saya mau menjalankan bisnis ini dan apa saja yang perlu saya lakukan. Untuk menginginkan upline sering datang ke Medan, saya perlu menarik perhatian mereka. Kalau misalkan saya nggak bisa menarik perhatian mereka setelah Pak Edo pulang, kemudian saya udah tinggalkan bisnis ini, kira-kira mereka mau datang lagi nggak? Mereka nggak mau datang lagi. Saya benar-benar sangat menghargai yang namanya upline. Saya yang nggak dibantu upline di Medan saja masih bisa berkembang dan akhirnya bisa bicara sharing kepada Anda di 15 Planner ini. Anda yang ada upline di sini, seharusnya Anda lebih bisa. Saya rasakan itu. Saya benar-benar sangat menghargai yang namanya upline. Nah, jadi kita perlu tahu bagaimana cara menarik perhatian upline. Upline ada alat bantu. Itu alat bantu yang gratis loh. Jadi kita benar-benar harus menghargai upline tersebut. Tapi ingat bahwa upline itu nggak sembarangan bantu downline. Ya, kalau misalkan orangnya nggak tepat, upline nggak akan bantu. Misalnya upline minta seperti ini, kalau kita nggak mau melakukan, kira-kira upline mau bantu nggak? Nggak mau. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita sebagai downline itu menarik perhatian upline. Dan kita sebagai upline, bagaimana kita bisa bekerja dengan jaringan kita, grup kita yang tepat. Nah, pada hari ini saya akan sharing kepada Anda. Ternyata selama saya menjalankan bisnis ini, ada 4 cara yang saya lakukan. Bagaimana caranya akhirnya saya bisa menarik perhatian mereka. Akhirnya mereka mau bantu. Saya lagi mau bantu jaringan saya di Medan. Ya, beberapa kali Pak Edo datang ke Medan lagi. Ya, Pak Suprato juga mau datang ke Medan. Itu yang saya lakukan nanti 4 hal yang ini saya sharing kepada Anda. Yang saya ingin jelaskan dulu ya, saya mulai dari nomor yang 2. Kenapa yang nomor 1 itu yang paling penting? Ya, saya mulainya di nomor 2. Nah, apa itu? Kita mau ikuti sistem. Nah, itu kalau kita mau menarik perhatian upline, ya, atau kita sebagai upline mau melihat downline mana yang tepat yang bisa kita bantu. Yang kedua itu adalah kita perlu mengikuti sistem. Nah, sistem itu tujuannya itu adalah mempermudah kita untuk menjalankan bisnis ini. Ingat, kita di sini bukan jaringan penjual. Kalau kita ini hanya sekedar seorang sales, kita nggak perlu sekolah seperti ini. Ya, ngapain kita 15 planner, ngapain kita bisnis seminar, ngapain di dalam sebuah perusahaan punya sistem, kalau hanya sekedar jualan saja. Nah, jadi sistem itu mempermudah kita untuk bisa berhasil menjalankan bisnis ini. Dan sistem dari kita ini, yang sudah dirancang oleh core system, itu sudah teruji Bapak Ibu. Jadi untuk apa lagi kita cari cara-cara sendiri untuk menjalankan bisnis ini. Saya melihat sekali selama pengalaman saya menjalankan bisnis ini, saya melihat bahwa banyak orang mau dengan cara tersendiri menjalankan bisnis ini. Padahal sistemnya sudah ada. Misalkan Anda sekarang berada di sebuah padang belantara. Nah, ada ranjau di tanahnya. Nah, ternyata sudah ada tapak kaki yang berhasil melewati ranjau tersebut dan sudah berhasil dan sudah selamat. Nah, sekarang Anda pilihannya bagaimana? Ada 2 pilihan. Yang pertama, Anda mau ikuti tapak kaki tersebut, atau Anda mau mencari cara lain. Ah, dia bisa, seharusnya saya bisa. Ya udah, saya tes yang lain dulu. Anda pilih yang mana? Yang satu udah berhasil lewat, yang satu itu belum berhasil. Yang sama sekali nggak ada tapak kakinya. Anda pilih mana? Saya yakin sekali Anda pilih yang punya tapak kaki. Untuk apa kita ambil resiko? Nginjak salah, mati. Nah, sama juga di bisnis ini. Kalau sudah ada sistem yang teruji dan orang yang mengikuti sistem tersebut sudah berhasil, kenapa kita nggak ikuti aja tapak kaki tersebut? Kenapa kita harus capek-capek gunakan cara tersendiri untuk menjalankan bisnis ini yang belum tentu terbukti keberhasilannya?
Kan nggak hemat waktu ya, Anda sudah coba dengan cara sendiri selama bertahun-tahun, ternyata salah dan kembali lagi ikuti sistem. Susah sekali. Lebih bagus Anda ikuti sistem dulu, benar-benar udah ikuti sistem, ya selama 6 bulan atau 1 tahun memang nggak berhasil, Anda baru pakai cara sendiri. Ikuti sistem, penting. Kenapa? Karena sistem sudah teruji. Bukan sembarangan core system membuat sebuah program belajar. Saya bisa bicara di sini, saya bisa berdiri di sini, itu juga karena produk dari sistem loh. Terus terang kalau saya nggak mengikuti sistem, saya nggak teachable dengan Pak Suprato, nggak teachable dengan Pak Edo, saya nggak mungkin lagi berdiri di sini sebagai seorang bintang 7 dan bisa bicara dengan Anda. Ya, upline Anda semuanya, leader-leader Anda yang bintang 5 ke atas, mereka bisa karena mereka juga mengikuti sistem. Kalau misalkan Anda tanya kepada Pak Suprato, Anda tanya kepada Pak Freddy, Anda tanya kepada Bu Narti ya, Pak, gimana caranya biar saya bisa menjual 1000 kalsium 1 bulan? Saya yakin sekali mereka nggak tahu caranya. Tapi kalau Anda tanya kepada mereka, Pak, Bu, gimana caranya agar saya bisa jadi bintang 4? Mereka akan langsung kasih tahu Anda bagaimana caranya menjadi bintang 4. Nah, sistem Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ingin membuat sebuah permainan. Saya buat perhitungan, ini perhitungannya agak rumit, makanya perlu kalkulator biar menghemat waktu. Saya ingin menjelaskan tentang pentingnya sistem. Nah, seperti ini. Anda catat ya, tanggal kelahiran Anda. Ya, tanggal kelahirannya dikali 4. Kemudian ditambah 13 dikali 25 dikurang 200. Kemudian ditambah bulan kelahiran Anda. Ya, kemudian dikali 2 dikurang 40 dikali 50, kemudian ditambah 2 digit terakhir tahun lahir Anda. Dan yang terakhir dikurang 10.500. Oke, hasilnya ada. Siapa yang dapat tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya? Oke, siapa yang nggak dapat tanggal, kelahiran, dan tahunnya? Siapa yang nggak dapat? Kalau ada yang nggak dapat berarti dia nggak ikuti sistemnya. Artinya apa Bapak Ibu? Anda mulainya kapan? Tanggalnya kapan? Dikali-kali sistem ini, hasilnya tetap tanggal kelahiran Anda, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Nah, itu artinya sistem. Siapapun juga latar belakang Anda, dan asal Anda benar-benar ikuti sistemnya, Anda akan capai pada impian Anda. Nah, itu pentingnya sistem. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ikuti sistem? Ya, ini akan saya ceritakan ya. Yang dimaksud ikuti sistem yang pertama itu sudah termasuk edifikasi, konsultasi, no cross lining. Itu sudah pasti. Ya, saya nggak ceritakan banyak tentang itu, nanti akan dibahas. Ya, edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Yang kedua itu ada yang termasuk ikuti sistem adalah ikuti 7 langkah sukses. Anda ada lakukan nggak 7 langkah sukses tersebut? Anda buat dream book nggak? Anda sudah buat belum daftar nama dengan benar? Kalau Anda sudah buat dalam sebuah formulir yang khusus untuk daftar nama, Anda sudah buat belum buat janji dengan benar? Ya, Anda sudah presentasi nggak setiap hari? Follow up dengan benar belum? Ya, Anda pakai produk nggak? Dan yang ketiga, yang khusus saya pisahkan adalah Anda gunakan alat bantu nggak? Nah, itu bagian dari sistem. Wah, alat kan mahal. Anda mungkin mengatakan hal tersebut. Ya, ikuti sistem kan mahal, butuh alat bantu. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Seorang pemuda, ya, dia sudah bertekad untuk, wah, saya mau jadi dokter gigi gitu. Nah, dia belajar, dia sekolah mati-matian, kuliah 5 tahun, wah, akhirnya dia belajar mati-matian dan akhirnya dia lulus sebagai seorang dokter gigi. Ternyata ada orang yang mengatakan, nah, sekarang Anda perlu beli alat bantu, perlu beli alat untuk jadi dokter gigi. Lalu mahasiswa yang sudah tamat dia mengatakan, ya, butuh pakai alat bantu ya. Bagusan kalau gitu saya nggak mau lagi belajar dokter gigi. Kira-kira kalau misalkan Anda yang sudah memutuskan untuk jadi dokter gigi, kalau diminta untuk beli alat, Anda komplain nggak? Tahu segitu saya nggak usah jadi sekolah lulus jadi dokter gigi lagi. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau misalkan Bapak Ibu datang ke seorang dokter gigi yang nggak punya alat, bagusan nggak, jangan deh. Itu bahaya sekali. Nah, sama juga di bisnis ini. Anda sudah bertekad untuk sukses di bisnis ini, mau menjadi bintang 8. Anda, saya yakin sekali Anda semuanya mau kehidupan Anda berubah. Nah, sewaktu upline Anda minta Anda untuk berlangganan Netflix, mau beli kaset ya? Kok gitu sih? Ya, Anda mungkin mulai komplain. Ya, nah, jadi penting sekali untuk ikuti sistem. Ya, ingat, kalau kita nggak berlangganan net program, kita nggak hadir di pertemuan secara konsisten, ya sulit sekali kalau kita mau minta bantuan dari upline. Upline bagaimana caranya membantu Anda, padahal mereka semua melakukan hal yang sama. Tapi kalau Anda ingin sesuatu hal yang berbeda dari itu, ya kita sulit sekali bisa menarik perhatian upline. Ya, nah kemudian saya kasih gambaran lagi contohnya, ya pentingnya alat dan kita melihat
sistem hal tersebut. Nah, misalkan Anda, ya biasanya kalau kita sekolah, ya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, nah itu biasanya makan waktu minimal lebih kurang 17 tahun. Nah, biasanya kita habiskan biaya itu berapa banyak? Dari SD sampai kuliah. Saya pukul ratakan saja, Anda sekolah sampai Anda tamat kuliah, itu sekitar lebih kurang 30 juta. Nah, setelah lulus, mulailah Anda cari kerja, cari lowongan. Nah, coba Anda pikirkan, kita habiskan banyak waktu dan banyak biaya, dan gaji pertama seorang sarjana S1 berapalah maksimalnya biasanya? Gaji percobaannya paling lebih kurang 800 ribu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sewaktu Anda diminta untuk langganan net program, saya pernah hitung-hitung, saya iseng-iseng hitung-hitung. Selama 1 tahun saya berlangganan net program, kemudian apalagi ya saya catat di sini, kita OPP, biaya kan butuh biaya ya, OPP ya, OPP, NDT, 15 planner, study the meeting, bisnis seminar, net program, buku presentasi, contact tape. Nah, itu 1 tahun itu lebih kurang 2,5 juta. Katakanlah kita 2 tahun bintang 8, artinya kita belanja itu sekitar 5 juta. Nah, hasilnya berapa? Seorang bintang 8 lebih kurang 40 juta. Apakah ada jaminan? Oh Pak, kalau misalkan saya sudah langganan net program, apakah jaminan saya bisa sukses? Tidak ada jaminan juga sih. Kalau misalkan net programnya Anda beli, tapi Anda simpankan ke rumah Anda sendiri, nggak didengar, ya sama juga. Ya, sama halnya Anda sekolah, setelah S1, apakah ada jaminan dapat pekerjaan bagus? Enggak juga. Tapi coba kita bandingkan lah, ya, berapa biaya, berapa waktu yang sudah Anda keluarkan, ya, dalam kehidupan Anda, dan hasilnya adalah Anda dapat penghasilan awalnya cuma 800 ribu. Nah, Anda menjalankan bisnis ini menggunakan alat bantu dengan benar, itu cuma 5 juta 2 tahun. Lebih kurang 5 juta 2 tahun. Dan hasilnya itu luar biasa sekali. Asalkan Anda benar-benar menggunakan alat bantu itu. Kaset. Ya, saya pernah kejadian di Medan. Itu ada salah satu dari grup saya itu sudah berlangganan kaset. Nah, setelah selesai masanya, diminta lagi untuk lanjut lagi net programnya. Dia ngomong apa? Nantilah, yang kemarin-kemarin juga belum sempat saya dengar gitu. Kira-kira bisa sukses nggak? Orang mengira ya langganan net program, ya udah ikut langganan, tapi nggak didengar. Ya sama aja, nggak bisa sukses di bisnis ini. Ya, itu pentingnya sistem. Anda ikuti sistem, ikuti upline Anda. Ya, percaya kepada mereka. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya belajar dari bisnis ini untuk menarik perhatian dari upline adalah apa? Yaitu saya butuh mau bekerja keras. Siapa yang mau dapat BMW? Saya. Siapa yang mau dapat 30 juta? Saya. Siapa yang mau bekerja keras? Dia, gitu ya. Artinya ya mau dapat uang, mau sukses, tapi kita mengharapkan gimana? Yang nggak mau bekerja gitu. Nah, itu yang susahnya. Saya senang sekali dengan sebuah cerita seorang pemuda yang miskin. Nah, dia itu duduk termenung melihat di jembatan, melihat sekelompok para pemancing ya sedang memancing ikan. Nah, dia mikir, dia melihat, wah ini banyak ikan ya yang sudah didapat orang tersebut. Nah, bayangkan kalau misalkan saya sendiri yang dapat ikan tersebut, ikan itu akan saya jual di pasar, setelah dapat uang, nanti saya akan belanja makan, belanja pakaian, saya akan hidup bersenang-senang. Ya, dia termenung seperti itu, dia melamun. Nah, kemudian ada seorang tua datang kepada dia, "Hei, saya bisa minta bantu nggak dari Anda?" "Oh bisa, kenapa?" "Kamu coba tolong pegangin kail saya ada urusan sedikit ke kota, nanti saya akan berikan sebagian ikan tersebut." Oke, dia senang. Ya, akhirnya orang tua itu pergi dan dia mulai memancing. Wah, satu demi satu dia dapat ikannya. Dia mulai senang melihat bahwa di sana sudah banyak ikan yang dia dapat. Nah, akhirnya orang tua itu datang dan dia bilang, "Baik, sekarang saya tepati janji saya. Nah, ikan itu semuanya saya berikan kepada kamu." Kemudian dia senang. Dia langsung mengatakan, "Nah, saya mau kasih tahu bahwa lain kali jangan hanya termenung, jangan hanya duduk, tapi gerakkan tubuh kamu. Ambil kailmu sendiri dan jadilah apa dari kehendakmu itu biar terjadi." Artinya apa? Bahwa di bisnis ini kita nggak bisa mengharapkan sesuatu tapi nggak mau bekerja. Bisnis ini pekerjaannya apa? Presentasi. Ya. Nah, ingat, kita kerja keras di bisnis ini bukan untuk upline, tapi kita kerja keras untuk siapa? Untuk impian diri kita sendiri. Saya pernah dapat pengalaman di Medan. Ada beberapa dari jaringan kami, beberapa downline kami yang mengatakan, "Pak, maaf ya, hari ini saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa datang ke home meeting, mohon maaf ya." Dalam hati saya pikir, ngapain minta maaf sama saya gitu. Minta maaflah dengan orang yang Anda sayangi. Ingat, banyak orang yang berpikir bahwa presentasi ini untuk upline. Itu salah sekali. Kita presentasi, kita kerja keras itu bukan untuk siapa saja, untuk diri Anda sendiri, bukan untuk upline. Ada mungkin kita melakukan presentasi hanya kalau dibantu upline. Kalau misalkan upline nggak bantu, ya kita nggak presentasi gitu. Ingat bahwa upline
tidak punya kewajiban untuk bantu kita. Sewaktu Anda tanda tangan starter kit, ada nggak ditulis di sana upline memiliki tanggung jawab untuk membantu downline-nya presentasi? Nggak ada. Nah, kalau misalkan Anda beruntung, upline Anda membantu Anda, paling cuma bisa pegang satu kaki dari jaringan Anda. Nggak mungkin Anda downline Anda itu dipegang oleh upline Anda semua, nggak mungkin gitu. Apalagi nggak ada orang yang sukses karena dibantu upline. Semuanya dikerjakan upline, ya Anda bintang 8 dan nggak tahu apa-apa. Nggak ada. Anda bisa sukses atau tidak, itu adalah berkat diri Anda sendiri. Bantuan upline yang paling terbesar apa Bapak Ibu? Konsultasi. Makanya Anda beruntung sekali, Anda bisa minta bantuan dari upline bintang 5 Anda. Tapi Anda jangan langsung ke upline yang tertinggi. Ingat, Anda masih memiliki upline bintang 5 Anda. Konsultasi dengan mereka. Kenapa? Ke upline kita yang tertinggi, contohnya saja Pak Suprato, kemudian Pak Edo. Mereka kan memiliki jaringan yang sudah besar sekali. Ya, mereka memiliki keterbatasan waktu. Apalagi nanti Pak Suprato sebentar lagi udah mau sering-sering ke luar kota, bangun bisnis ini di luar kota. Misalkan ya, kalau kita sering konsultasi hanya ke upline tertinggi. Kalau misalnya Pak Suprato nggak ada, wah kita nggak konsultasi lagi gitu. Ya, jadi kita ikuti sistemnya. Ya, konsultasi kepada bintang 5-nya dulu ya. Kalau bintang 5 konsultasi ke bintang 6 ya. Nanti baru ke yang tertinggi. Ya, nah itu kita butuh kerja keras di bisnis ini. Jangan hanya kerja kalau dibantu oleh upline. Nah, itu kesalahan. Dan kerjanya itu juga jangan tanggung-tanggung. Misalkan ya, saya melihat banyak pengalaman seperti itu. Setiap sekali mensponsori satu orang, dia langsung wah merdeka, 1 minggu nggak presentasi lagi. Kenapa? Udah dapat 1 orang 485.000 men. Udah dapat istirahat dulu gitu. Nah, itu salah. Banyak orang yang seperti itu. Presentasi 15 kali, dapat 1 orang join, istirahat 1 minggu. Nah, ini besok lagi baru kerja lagi. 1 minggu selesai, udah nikmati masa bahagianya, sudah selesai, ya baru presentasi lagi. Ya sulit sekali untuk sukses. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Anda ya memasak air, tapi kompornya itu dihidupin, 5 menit lagi mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Kira-kira airnya bisa mendidih nggak? Ya nggak bisa ya. Nah, sama juga di bisnis ini. Kalau misalkan Anda bekerja keras, kerjanya sekali semua orang berhenti, kemudian jalan lagi, berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi, nggak bisa mencapai momentum Bapak Ibu. Ya, bisnis ini tujuannya adalah kita mencapai momentum. Nah, setelah momentum itu tercapai, itu biasanya awal bintang 8. Nah, baru mulai lebih santai. Tapi tergantung kepada diri Anda. Kerja keras itu penting sekali. Saya belajar dari bisnis ini bahwa saya butuh kerja keras untuk berhasil di bisnis ini. Anda sudah qualified belum? Ya, untuk ke Study the Weekend. Ya, Anda sudah tahu syaratnya. Konsultasi dengan upline terdekat Anda, bagaimana caranya agar kita bisa qualified. Ingat, bintang 8 itu terlalu jauh. Kita harus potong goals menjadi goals kecil biar kita bisa qualified ke bintang 8. Ingat, bintang 8 itu kan ibaratnya gajah. Kalau kita diminta makan gajah, bisa nggak? Oh, besar sekali kan, sulit. Tapi kalau misalkan gajah itu kita potong-potong kecil-kecil, kita bisa nggak? Nah, sama juga di bisnis ini. Kita buat goals yang realistis. Goals yang pertama apa? Qualified ke Study the Weekend. Konsultasi dengan upline terdekat Anda, bagaimana caranya agar saya bisa kerjanya efektif. Kerja keras tapi efektif. Ya, nah itu penting sekali. Kemudian, yang keempat, ya, saya pelajari di bisnis ini, kalau saya mau menarik perhatian dari upline, adalah saya mau berubah. Dalam kondisi saya seperti ini, saya tidak bisa bintang 8. Saya perlu berubah. Mungkin dalam pola pikir saya segala hal. Saya perlu berubah untuk menjadi seorang bintang 8. Nah, saya mau ceritakan sebuah cerita ya, ini bagus sekali. Tulisan ini ada di sebuah batu nisan seorang imam Anglikan ya, di Westminster Abbey tahun 1100 sebelum Masehi. Nah, dia menulis seperti ini. Ketika aku masih muda dan imajinasiku tidak memiliki garis batasan, aku memiliki impian untuk mengubah dunia. Ketika aku bertumbuh dewasa dan lebih bijaksana, aku menemukan bahwa dunia tidak akan berubah. Jadi aku memperkecil pandanganku dan memutuskan untuk mengubah negaraku. Tetapi kelihatannya hal ini juga tidak mengubah apa-apa. Nah, di masa tuaku, sebagai usaha terakhir, aku memutuskan untuk mengubah keluargaku saja. Orang-orang yang terdekat denganku. Tapi apa daya, mereka juga tidak berubah. Dan sekarang, saat aku berbaring dalam kematian, tiba-tiba aku menyadari, kalau saja aku terlebih dahulu mengubah diriku, teladanku akan mengubah keluargaku. Dengan dukungan dan dorongan mereka, aku akan mampu untuk membuat negaraku lebih baik. Dan siapa tahu, aku bisa mengubah dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu? Anda tidak bisa mengubah siapapun juga kalau tidak berawal dari diri Anda sendiri. Nah, ini yang paling sulit, mengubah diri kita sendiri. Jangan kita menganggap diri kita sudah sempurna. Kalau kita sudah menganggap diri kita sempurna, dalam kondisi seperti ini,
Anda nggak bisa lagi maju ke level yang lebih tinggi lagi. Pak Louis ya, saya pernah mendengar dia mengatakan bahwa jangan menganggap diri kita matang, tapi tetaplah jadi hijau. Kenapa? Kalau Anda sudah menganggap diri Anda matang, busuk Anda nantinya, kata beliau. Ya, nah sama juga di bisnis ini. Kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Nah, kenapa di bisnis ini perlu yang namanya perubahan? Karena di bisnis ini bukan hanya sekedar uang yang kita cari. Sukses tidaknya Anda itu tidak diukur dengan seberapa banyak materi yang Anda dapatkan, tapi seberapa besar pengembangan diri Anda, mental Anda yang dapatkan dari bisnis ini, yang lebih dari uang. Kalau bisnis ini hanya sekedar uang, kita nggak perlu lagi meeting-meeting seperti ini. Pengembangan diri nggak perlu lagi. Tapi di bisnis ini yang paling penting adalah apa? Sikap Anda. Anda berhasil nggak mempengaruhi orang lain? Anda berhasil nggak menjadi seorang pemimpin yang berintegritas? Nah, itu penting sekali perubahan. Perubahan yang saya alami dalam bisnis ini yang pertama itu ada perubahan dalam hal sikap. Ya banyak, tapi saya hanya sharing beberapa hal aja. Perubahan dalam hal sikap. Kunci untuk berubah itu adalah apa? Kemauan untuk belajar. Saya dulu setiap kali upline datang ke Medan, ya Pak Edo, ya Pak Suprato, saya belajar dari cara mereka berbicara kepada orang lain. Saya belajar bagaimana dia menghandle orang lain. Saya belajar setiap tindakan dia, setiap omongan dia, saya mau belajar karena saya haus akan perubahan. Saya tahu kondisi saya seperti ini, yang hanya sebagai seorang yang pendiam sekali, saya perlu berubah untuk bisa sukses di bisnis ini. Saya belajar dari semua tindakan-tindakan dari mereka agar saya mau sukses. Karena saya ingin sekali seperti mereka, pemimpin-pemimpin yang luar biasa sekali. Kemudian sikap itu juga perlu dipoles. Ya, kita perlu poles, kita perlu pelajari terus-menerus. Nah, dalam hal ini sikap yang saya pelajari ya di Medan dulunya waktu saya berkembang, saya ini orangnya senang bercanda. Ya, kalau saya udah ketemu dengan teman-teman saya, itu saya senangnya bercanda, apalagi dengan downline ya. Jadi postur saya itu bagus kalau misalkan di pertemuan waktu acara. Nah, selesai acara, baik itu adalah pertemuan OPP atau home meeting, selesai itu saya udah hancur gayanya. Ya, suka bercanda sembarang, gimana gitu. Wah, susah sekali. Pernah sekali Pak Edo melihat sikap saya seperti itu. Nah, sewaktu konsultasi beliau mengatakan, "Pak, kurangi candanya." Wah, ini bagaikan pukulan, Pak. Saya nggak pernah dikritik seperti ini, kemudian akhirnya saya dikritik, ternyata saya sadar gitu. Nah, saya perlu berubah untuk itu. Makanya saya melihat bahwa perkembangan dari grup saya dulu nggak pesat gitu. Hanya begitu saja. Kenapa? Karena saya sering bercanda, nggak postur, hasilnya nggak bagus gitu. Nah, di bisnis ini juga sama, Pak. Ya mungkin kita sering bercanda, senang bercanda, tapi kita harus ingat, kita harus berubah. Bisnis ini perlu berubah. Kita harus benar-benar serius kembangin bisnis ini. Makanya saya sekarang menyadari melihat kondisi saya seperti dulu, bagaimana saya bisa mensponsori orang-orang yang levelnya lebih tinggi kalau sikap saya masih seperti itu. Nah, akhirnya saya belajar. Oke, saya nggak boleh seperti itu lagi. Saya harus belajar untuk itu. Ya, kemudian rendah hati. Saya belajar di bisnis ini untuk rendah hati. Ya, sikap juga, tidak sombong. Kita belajar sebagai seorang bintang 7, ya. Suatu kita presentasi dengan orang, ya. Orang kadang-kadang juga tolak saya sebagai seorang bintang 7, mereka nggak peduli amat bintang 7 atau apa. Ya, orang nggak perhatikan hal tersebut. Nah, kita belajar untuk simpan ego kita. Ya, saya belajar dari Pak Edo juga, Silver Lion. Nah, beliau di presentasi, beliau juga pernah dengan saya di presentasi dengan beberapa orang yang orangnya itu nggak respect dengan beliau. Saya pernah melihat hal tersebut. Tapi sikap beliau itu luar biasa sekali, rendah hati. Ya, dan saya belajar dari hal, ternyata pemimpin harus seperti itu, rendah hati. Ya, itu Silver Lion-nya itu sudah digembok di rumah, itu nggak dibawa lagi. Artinya apa? Ya, dia seperti biasanya. Nah, saya belajar dari sana untuk rendah hati, ya, tidak sombong. Kemudian satu hal yang saya pelajari bahwa kalau sikap kita tidak berubah, bisnis kita tidak akan berkembang pesat. Hal tersebut sudah saya lihat. Di Medan saya pelajari banyak hal, orang-orang yang memiliki sikap yang jelek, sampai titik tertentu, mereka akan keluar dari bisnis ini. Ada beberapa yang bintang 7 keluar. Nggak heran, kenapa? Karena sikap jelek. Kepemimpinan ini, bisnis ini dibangun dari leadership. Kalau kita nggak belajar tentang hal tersebut, ya sulit sekali kita bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, dan hasilnya apa? Ya kita sampai titik tertentu kita stres. Wah, ini bisnisnya nggak bisa jalan, ya udah keluar deh. Nah, saya belajar dari bisnis ini bahwa kalau sikap kita tidak berubah, ya bisnis kita apakah itu sampai bintang 8, sampai bintang 6 atau bahkan sampai %, suatu saat pasti akan berhenti dan tidak bisa kemana-mana lagi. Kenapa? Karena sikap, Bapak Ibu. Saya belajar banyak tentang perubahan sikap. Saya belajar terus dan sampai hari ini juga saya terus berubah. Ya, saya belajar dari Pak Suprato, saya juga belajar dari semangat Anda semuanya. Ya, perlu berubah di bisnis ini. Nah, kemudian apa lagi? Ya, perubahan pola pikir. Saya juga belajar dari bisnis ini bahwa saya perlu berubah pola pikir saya.
Biasanya ya manusia itu kan cara berpikirnya itu selalu mengarah ke hal negatif. Contohnya saja ya, pengalaman saya. Sewaktu kita kecil, orang tua paling sering ngomong apa? Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal, nanti bahaya. Tapi di bisnis ini saya belajar, kalau tidak kenal, kenalan dengan mereka. Nah itu diamond nantinya, ya. Nah itu bertolak belakang sekali. Nah di rumah juga kita belajar bahwa kita, apalagi kita sebagai orang tua, kita ngajarin anak-anak ya. Kalau misalkan ada orang nggak dikenal, itu jangan bukakan pintu. Tapi di bisnis ini kita belajar apa? Bukakan pintu 2, semua masuk semua di presentasi. Berkenalan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah itu merupakan hal yang paling sulit saya lakukan, Bapak Ibu. Anda tahu latar belakang saya orang yang tidak suka banyak ngomong. Makanya kalau misalkan Anda melihat saya di luar, saya diam-diam aja, Anda ngerti aja lah. Saya sekarang sudah berubah. Saya sadari bahwa di bisnis ini saya perlu berubah. Saya harus bisa seperti itu. Prospecting kepada orang-orang yang tidak kenal, berbicara dengan orang-orang yang tidak kenal itu merupakan tantangan yang paling sulit di bisnis ini untuk diri saya sendiri. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali saya ikut training, sewaktu diminta oleh Pak Agus Trilaksono untuk, ya Anda harus keluarkan uangnya semuanya, nggak boleh bawa uang, Anda harus jual teh itu kepada orang-orang. Wah, saya udah mulai ngeri, mati aku nih, gimana nih prospeknya, aku paling benci gitu, nggak bisa. Nah akhirnya apa? Saya paksakan diri. Kenapa? Takut dihukum sama Pak Agus. Ya karena kalau Pak Agus bilang kalau enggak dia apa, Anda akan dipermalukan, nanti Anda akan enggak dapat makan. Wah, saya ngeri sekali kalau dipermalukan, kan susah ya. Akhirnya saya paksakan diri untuk kepada siapapun juga saya ngomong sama orang lain. Ya, saya berani untuk prospecting kepada orang-orang. Sampai kakak saya sendiri Pak Suprato, dia pernah ngomong sama saya setelah selesai, dia bilang ternyata dia sendiri juga sebenarnya enggak percaya kalau saya, ini si Sadra pasti gagal deh dia. Dia pasti gagal, dia tahu dia orang saya itu gimana. Pasti nggak bisa ngomong sama orang lain. Tapi apa yang saya buktikan? Ya, akhirnya saya juga bisa jual kepada orang lain. Ya. Anda kalau misalkan melihat saya sewaktu saya mengikuti training itu kayak orang gila, Pak. Ya, saya lari ke sana sini. Ya, ada orang yang lagi pijetin orang, saya lihat, Pak, kenalan nih, Bapak mau beli teh nggak? Ini bagus sekali tehnya. Wah, itu benar-benar saya udah hancur sekali deh. Tapi di sana saya belajar bahwa saya bisa berubah. Saya dulu hanya membatasi diri saya sendiri. Saya nggak bisa deh. Hasilnya nggak bisa. Tapi di bisnis ini saya belajar untuk berubah perlu pemaksaan diri. Khususnya dalam hal ini. Contact tip juga sama. Nah, saya dulu terus terang nggak berani. Nah, sekarang dengan adanya contact tip, saya belajar untuk memprospek orang lain. Nah, hasilnya ada, Bapak Ibu. Ya, orangnya akhirnya hubungi saya kembali. Dia bilang dia tertarik mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Nah, akhirnya kita ketemu. Dan beberapa kali sudah hadir di pertemuan kita, dan sekarang dia lagi mengambil keputusan untuk bergabung dengan kita. Nah, ini sudah dalam prosesnya. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya bisa melakukan seperti itu? Karena saya mau berubah. Ya, dalam hal pola pikir saya, hal-hal yang sangat sepele sekali. Ya, saya belajar untuk itu. Nah, kemudian saya juga belajar di bisnis ini bahwa kita perlu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Ya, dulu saya tergolong orang yang negatif sekali. Setiap kali ada masalah, yang saya pikir itu apa? Masalahnya melulu. Tapi di bisnis saya belajar bahwa saya perlu fokus pada solusi. Kemudian saya juga belajar bahwa fokus pada hasil, bukan fokus pada proses. Ya, di sini saya belajar. Setiap kali saya mengeluh kepada upline, ya Pak Edo, Pak Suprato, Pak, ini susah sekali. Ya, fokus pada hasilnya, impiannya gimana. Ya, saya belajar dari bisnis ini. Intinya adalah apa? Kita perlu berubah untuk bisa sukses di bisnis ini. Dalam hal penampilan juga sama. Anda berpakaian yang selayaknya nggak sebagai seorang pengusaha? Ya, sewaktu Anda presentasi kepada orang-orang, ya. Saya dulu kalau waktu home meeting, pertama kali saya menjalankan bisnis ini, Anda tahu sewaktu saya presentasi, saya pakai baju ketat warna hitam. Anda tahu udah bentuknya kurus, udah nggak berbodi, pakai baju ketat lagi dan pakai sandal. Hasilnya apa? Orang-orang di sana bicara, dan hasilnya nggak ada. Nah, saya belajar di bisnis ini bahwa penampilan, hal yang paling sepele, itu penting sekali. Nah, akhirnya saya berubah. Ya, Anda ngaca dulu kalau misalkan Anda mau presentasi kepada orang-orang, Anda coba bercermin. Penampilan saya seperti ini, bisa nggak meyakinkan, mewakili bisnis miliaran. Kalau memang benar-benar udah mewakili, Anda presentasi kepada orang lain. Nah, kalau kita berpakaian yang tidak selayaknya, bagaimana Anda bisa mensponsori seorang direktur? Bagaimana Anda bisa mensponsori seorang manajer? Ya, itu penting sekali, hanya masalah kecil, masalah sepele. Tapi saya belajar di bisnis ini bahwa dalam hal penampilan saya juga perlu berubah. Nah, apalagi saya pernah cerita tentang perubahan. Ya, saya tertarik dengan sebuah cerita tentang 3 pemburu. Ya, mungkin Anda pernah dengar ada 3 pemburu di Australia sana. Ya, mereka memutuskan untuk berburu di sebuah hutan. Dan mereka menyewa sebuah pesawat dan mereka pergi. Ya, sampai di tempat tertentu, dia bilang, Pak pilot, nanti sekitar setengah hari lagi Anda datang di tempat ini ya. Oke, nah, akhirnya mereka berburu. Setengah hari kemudian pesawat itu datang kembali dan menjemput mereka beserta binatang-binatang mereka. Binatangnya itu diikat di sana sini.
Bingung pilotnya. Ini gimana bisa terbang? Tenang aja, udah biasa kita lakukan katanya. Ya udahlah, kalau misalnya udah biasa, ya udah dia ikuti. Nah, akhirnya pesawatnya terbang sampai titik tertentu, wah oleng pesawatnya karena keberatan. Dan akhirnya jatuh di suatu tempat. Wah, sibuk sekali. Nah, akhirnya pilot tuh keluar. Pak, semuanya baik-baik kan? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini kita punya masalah. Sekarang peralatan pesawat semuanya rusak dan kita nggak tahu tempat kita sekarang di mana. Kemudian 3 pemburu itu mengatakan, tenang, kita udah biasa jatuh di sini katanya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah tahu kalau kita melakukan hal tersebut, hasilnya pasti itu-itu aja. Tapi masih kita melakukan hal tersebut. Nah, sama di bisnis ini. Kita sudah tahu, oh kalau kita tetap seperti ini, dalam hal mungkin cara berpakaian, cara sikap seperti ini, hasilnya pasti itu. Tapi anehnya, kita tetap melakukan hal yang sama. Dan berharap, moga-moga hasilnya berubah. Gak mungkin Bapak Ibu. Saya belajar dari bisnis ini, perlunya berubah. Itu hal yang terbesar yang saya pelajari di bisnis ini. Anda melihat saya 2 tahun yang lalu dengan sekarang, itu perbedaannya 180 derajat. Kenapa? Karena core system luar biasa. Mengajarkan saya bagaimana cara berubah. Dan yang terakhir, hal yang saya pelajari di bisnis ini, yang paling penting. Inilah hal yang pertama yang benar-benar saya pelajari di bisnis ini. Saya mau memiliki impian. Saya perlu memiliki impian untuk bisa sukses. Impian segala-galanya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita nggak punya impian, kita mau nggak ikuti sistem? Saya rasa nggak mau. Untuk apa sistem? Kalau misalkan saya nggak punya impian, saya mau nggak bekerja keras? Untuk apa silver planner? Untuk apa gold planner? Untuk apa Bapak Ibu? Coba Anda bayangkan. Kalau nggak punya impian, kita nggak akan melakukan apa-apa. Dan kita tidak akan melakukan suatu perubahan kalau kita tidak memiliki impian. Impian itu ibaratnya tujuan Bapak Ibu. Kalau misalkan ya Anda keluar dari sebuah hotel, Anda masuk di sebuah taksi itu tanya kepada Anda, Pak mau kemana? Ya udah terserah mau kemana aja. Kira-kira bingung nggak taksinya? Anda nggak bisa bantu Anda apa-apa gitu. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Sama hal di bisnis ini. Anda nggak bisa mengharapkan bantuan dari upline kalau misalkan Anda nggak punya impian. Upline gimana mau mengarahkan Anda kemana? Karena Anda sendiri nggak tahu arahnya kemana tujuan Anda. Nah itu impian penting sekali. Ya, Anda coba bayangkan sekali lagi. Apa impian Anda? Apa hal yang paling mendesak yang Anda inginkan dalam waktu 5 tahun ke depan? Hal-hal apa yang ingin Anda capai? Nah itu penting sekali Bapak Ibu. Saya memiliki impian. Nah impian yang paling kuat dari saya adalah apa? Membahagiakan kedua orang tua saya. Makanya saya mengatakan saya ingin kebebasan waktu, ingin kebebasan uang. Kebebasan waktu sehingga saya bisa nanti memberikan lebih banyak waktu untuk orang tua saya, membawa mereka jalan-jalan, yang bersama dengan Pak Suprato nantinya. Saya kepingin sekali, itu tujuan saya menjalankan bisnis ini. Makanya kalau misalkan Anda datang ke rumah saya, di kamar saya itu saya ada tempelkan kedua gambar orang tua saya. Di sana saya tulis, bahagiakan mereka, jangan sia-siakan waktu Anda. Setiap kali saya bangun, saya nampak gambar kedua orang tua saya. Nah ini benar-benar impian yang paling kuat kenapa saya mau menjalankan bisnis ini dan survive sampai sekarang sebagai seorang bintang 7. Nah, karena saya memiliki impian Bapak Ibu. Nah saya yakin sekali Anda semuanya juga memiliki impian. Cuma saya nggak tahu impian Anda apa. Gitu. Dan saya sarankan jangan hanya hal materi. Ya, impian materi itu bisa hilang sebentar saja. Cari impian-impian yang non materi. Beramal kayak bangun rumah ibadah untuk orang-orang Anda sayangi, ya, untuk lebih banyak waktu untuk keluarga Anda yang umat muslim mungkin untuk naik haji. Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dalam bisnis ini. Luar biasa sekali. Nah, untuk semangat itu mudah sekali. Ya, dan sayangnya PNC enggak memberikan bonus kepada Anda kalau Anda hanya sekedar semangat dan tidak mau bekerja. Tapi untuk memiliki komitmen terhadap impian Anda itu yang sulit. Apa artinya komitmen? Komitmen itu adalah menyelesaikan apa yang telah Anda mulai. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda sudah memiliki keluarga, saya tanya kepada Anda mau nggak biarkan anak Anda mati kelaparan? Anda jawabannya langsung apa? Tidak. Padahal Anda nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan akan menjadi apa nanti kehidupan kita. Kita nggak tahu. Tapi kita duluan mengatakan tidak. Itu artinya komitmen Bapak Ibu. Nah, saya sebuah cerita ya tentang pentingnya komitmen. Ada seorang bangsawan yang kaya raya di Spanyol, yang namanya itu Hernando Cortés. Nah, beliau ingin lebih kaya lagi. Dan beliau memiliki tujuan untuk menaklukkan sebuah semenanjung di Amerika Serikat. Di sana itu banyak sekali harta karun. Dan beliau menggunakan 11 kapal perang beserta ribuan prajurit datang menyerbu ke daerah sana. Nah, semenanjung tersebut itu dihuni oleh para serdadu yang sangat kuat sekali. Dan selama 700 tahun tidak terkalahkan. Nah, setibanya di daerah tersebut, di pantai tersebut, kemudian beliau memberikan semangat pada serdadu-serdadunya. Dia mengatakan seperti ini, wahai serdadu semuanya, kita pasti menang hari ini. Wow, semuanya semangat. Yes, ya kita pasti menang. Apa yang perlu kita lakukan?
kita akan bakar 11 kapal tersebut. Dan kita akan pulang dengan membawa kapal dari musuh. Wah, semuanya terdiam. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya mereka menang. Kenapa? Karena komitmen. Tidak ada pilihan lagi. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak menang, mati. Dan pasti pilihannya yang nggak mati gitu. Apalagi? Kenapa? Karena kapalnya udah nggak ada lagi. Yang tinggal kapal musuh. Dan mereka berjuang dan akhirnya mereka menang. Enaknya Bapak Ibu di bisnis ini nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu harus mati, enggak. Kita nggak perlu bakar rumah kita semua, nggak perlu. Nah, kita nggak perlu resign dari perusahaan kita untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Bukan hidup mati di bisnis ini. Komitmen di bisnis ini hanyalah asalkan Anda menyelesaikan apa yang telah Anda mulai. Hanya itu aja Bapak Ibu. Simple sekali. Dan saya yakin sekali semuanya bisa. Bisnis ini yang paling susah apa? Fight mentalnya. Mental fight-nya itu yang susah Bapak Ibu. Kerjanya cuma presentasi, follow up itu gampang. Tapi ditolak itu yang susah. Makanya Anda perlu memiliki impian. Perlu benar-benar Anda burning desire Anda. Hal yang benar-benar membuat hasrat Anda itu bergejolak untuk sukses di bisnis ini. Komitmen terhadap impian Anda. Dan berjuang untuk sukses di bisnis ini. Itu yang paling penting. Kita mengakui bahwa di sini kita melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang saat ini. Orang-orang mungkin jam-jam seperti ini mereka lagi santai, mungkin pergi ke puncak, ya jalan-jalan. Tapi kita meeting di sini. Orang-orang pada malamnya mereka nonton sinetron, Anda presentasi. Ya, sewaktu ada masa-masa sepak bola yang lalu, Anda mungkin presentasi tidak melakukan hal banyak. Tapi saya yakin sekali, saya pastikan kepada Anda, kita tidak melakukan hal yang dilakukan banyak orang sekarang. Tapi kita akan mendapatkan hasil, menikmati apa yang tidak dinikmati oleh orang-orang di atas rata-rata nantinya. Ya, saya yakin sekali kita semuanya pasti bisa sukses. Bapak Ibu, itulah 4 hal yang saya pelajari di bisnis ini, yang membuat saya akhirnya bisa menarik perhatian dari upline untuk membantu saya lagi. Upline itu luar biasa Bapak Ibu. Pergunakan mereka bukan secara hal negatif, ya, tapi benar-benar Anda kerjasama dengan mereka. Belajar dari bisnis ini, maulah berubah, ikuti sistem, kerja keras, dan miliki impian yang paling penting. Mungkin itu yang saya bisa sharing kepada Anda. Selamat siang, sukses.